Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan rangkuman buku The Public Administration Theory Primer. Chapter 9 yang berjudul Theories of Governance atau Teori Pemerintahan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dita Arsa Arshita, NIM 20205100027. Perkenalkan, nama saya Rizka Natsa Stefani. NIM saya 2022-05-126. Saya Alvin Adiwidya Permana dengan NIM 202205100022. Administrasi publik perlunya teori pemerintahan. Seperempat abad terakhir terdapat perubahan dalam tujuan dan metode pemerintahan. Berikut ini 4 elemen gabungan yang menghasilkan perubahan tersebut, yaitu 1. Defisit yang meningkat. Maksudnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Kedua, stagnasi ekonomi, yaitu yang terjadi ketika pertumbuhan ekonomi kurang dari 2-3% per tahun. Yang ketiga, kekecewaan masyarakat dengan janji negara dalam kesejahteraan yang kurang terpenuhi. Dan yang keempat, pemerintahan yang melanggar batas kebebasan individu. Sepanjang abad ke-20, administrasi publik identik dengan birokrasi, hierarki, dan akuntabilitas. Tahun 1990, pemerintah menjadi kurang hierarki, lebih ke terdesentralisasi, dan pelaku kebijakan dominan ke sektor swasta. Tidak hanya sifat pemerintah yang diubah, tetapi juga kekuasaan dan tanggung jawab kota, negara bagian, dan negara bangsa menjadi kurang jelas dan semakin menyatu dengan yurisdiksi lain dan sektor swasta. Penyebabnya yaitu dalam yurisdiksi kebijakan terpusat tidak lagi dianggap di luar politik, tetapi mereka tetap menjadi pemasok utama barang dan jasa publik. Jadi di slide ini ada model pemerintahan baru, konsep yang memiliki potensi untuk menyatukan manajemen publik yang luas dan literatur kebijakan publik, menginvestasikannya dengan tujuan penjelasan bersama dan menyoroti kontribusi penting dari sejumlah besar peneliti. Literatur tata kelola menurut Lawn Rebbe, Elaine G.R. Caroli, dan Heinrich Caroli G. Hill. Tata kelola terdiri dari unsur-unsur yang terpisah tetapi saling terkait. Unsur-unsur ini meliputi struktur organisasi, keuangan, dan program undang-undang dan hukum, sumber daya yang tersedia, aturan administratif, dan aturan dan norma yang dilembagakan. Selanjutnya terdapat bentuk tereduksi dari Lyon, Heinrich, dan Hill menyajikan logika tata kelola sebagai model berikut. Ada O sama dengan F, I, C, P, S, dan M. Keterangannya yaitu O adalah output atau hasil dari produk akhir dari rezim pemerintahan, dan yang E adalah environmental factor atau faktor lingkungan, yaitu struktur politik, tingkat otoritas, kerangka hukum, dan kinerja ekonomi. Dan yang C yaitu karakteristik atau atribut, dan yang T adalah treatment atau perawatan, dan yang S adalah struktur, dan yang M adalah managerial roles and action. Di slide selanjutnya terdapat pemerintahan sebagai manajemen publik baru. Donald Keld berpendapat bahwa pemerintahan manajemen publik baru didasarkan pada 6 isu inti, di antaranya yaitu produktivitas, yaitu upaya serius untuk menilai bagaimana pemerintah dapat melakukan layanan publik dengan baik, investasi sumber daya yang lebih rendah. Ada juga marketisasi, yaitu gerakan reformasi yang didasarkan pemerintah memanfaatkan mekanisme pasar untuk mengatasi patologi birokrasi tradisional. Dan ada juga orientasi layanan. Setelah itu ada desentralisasi, yaitu upaya sadar untuk menempatkan mereka yang membuat keputusan kebijakan. Dan selanjutnya ada kebijakan, yaitu gerakan reformasi berupaya meningkatkan kapasitas pemerintahan untuk membuat, menerapkan, dan mengelola kebijakan publik.
Dan akuntabilitas, yaitu gerakan reformasi merupakan upaya agar pemerintahan mewujudkan apa yang dijanjikannya. Pemerintahan sebagai kerangka pemersatu administrasi publik. Dalam pemerintahan sebagai kerangka pemersatu administrasi publik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, konjungsi administratif, teori pemerintahan rezim, akuntabilitas, dan tata kelola global. Yang pertama, konjungsi administratif, yakni penjelasan dan pemahaman masalah tata kelola kebangkitan negara yang terdisartikulasi. Menurut Matthew Holden Jr. melakukan beberapa pengamatan. Di antaranya pengamatan yang pertama menyatakan hubungan pemerintah dapat dipandang masalah diplomasi. Pengamatan kedua menyatakan yurisdiksi politik masih penting bagi politik meskipun kurang bagi administrasi. Yang kedua, teori pemerintahan rezim. Bagaimana entitas atau negara untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan hubungan dengan negara lain. Dalam teori ini melakukan perubahan dalam tanda kutip negara bagian menjadi lembaga untuk fokus pengalihan lembaga dalam berbagai sektor dan membentuk hubungan dengan satu sama lain. Yang ketiga, akuntabilitas dan tata kelola global. Kesediaan penyampaian dari beberapa pelayanan atau barang publik dan mencakup 3 kerangka, yakni demokratis, pasar, dan administratif. Terakhir, kesimpulan yang dikemukakan menurut Frederickson, penerapan tata kelola administrasi publik akan ditingkatkan dengan mempersempit ruang lingkup subjek. Yang kedua, menurut Latergalik dan Kenneth Mir menyatakan merangkul tata kelola sepenuhnya sebagai konsep yang menentukan untuk lapangan, di antaranya organisasi nirlaba dan lembaga politik, atau organisasi formal maupun informal. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.